Oke sobat sejarah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Triana Era Vlogger. Dan saat ini saya sedang berada di kompleks pemakaman keluarga Desence yang berada di Ampel, Boyolali. Saya akan membahas beberapa yang saya pelajari tentang makam ini. Sebelumnya saya pernah bercerita makam ini adalah makam yang komplit ya, tipikal nisannya. Jadi di sini ada tipikal monumental, kelder. Kemudian ada tipikal ini ya, mausoleum juga, tomb grave juga ada di sini. Yang di belakang saya ini adalah kompleks pemakaman keluarga Desence, seorang pionir perkebunan dari Ampel yang memiliki perkebunan seluas kurang lebih 1275 hektar. Ini berada di Ampel. Beliau ini mewarisi perkebunan yang pernah dimiliki oleh ayahnya bernama August Jan Kasper. Jadi perlu kalian ketahui di sini banyak sekali makam, namun ada mayoritas hanya ada beberapa batu nisan yang masih tersisa di sini ya. Jadi saya akan berbicara dan membahas sedikit tentang batu nisan atau makam siapa saja yang bisa dikenali di kompleks pemakaman Agustinus Desence. Jadi sini saya tidak sendirian, saya nanti ditemani seorang YouTuber juga. Beliau adalah Om Roy dari Gresik yang kebetulan tertarik mau bergabung dan join bersama saya di sini. Oke, sobat sejarah, saya akan mengawali pembahasan saya tentang beberapa makam dengan inskrip batu nisan yang masih terbaca dan dikenali ya. Di depan saya ini adalah makam dari Francois Duc. Konon beliau adalah seorang berkebangsaan Perancis yang masih memiliki kekerabatan dengan Napoleon Bonaparte. Jadi siapa Francois Duc ini? Kenapa makamnya ada di sini? Francois Duc ini adalah bapak mertua ya, bapak mertua dari Leonora Desence. Nih Francois Duc ini. Jadi ceritanya begini, Francois Duc ini memiliki anak bernama Francois Tobias Duc. Francois Tobias Duc itu adalah istri dari Leonora Desence. Leonora Desence siapa? Leonora Desence itu adik dari Johannes Augustinus Desence. Ya, jadi dia adalah mertua dari adik Johannes Augustinus Desence. Di sini masih banyak makam yang lain, tapi banyak yang tidak dikenali. Salah satunya makam di depan saya ini. Tapi ada beberapa sumber yang menyebutkan ciri-ciri dari makam orang-orang yang bisa dikenali dari bentuk makamnya. Jadi ini beberapa makam hilang ya batu nisannya di depan saya ini. Ini ada beberapa batu nisan yang inskripnya sudah hilang. Ini juga di sini. Johannes Augustinus Desence ini menikah dengan memiliki istri 3. Yang pertama bernama Johanna Dorothea Booth, itu makamnya ada di Solo. Bersama istri pertamanya itu beliau tinggal di Loji Gandrung yang berada di Solo. Kemudian istri pertamanya meninggal, Johannes Augustinus Desence menikah lagi dengan seorang Cina ya, seorang keturunan Cina yang makamnya ini di depan saya ini. Beliau bernama Hendrik van de Bergen. Ini adalah makam dari seorang Cina, istri kedua dari Johannes Augustinus Desence. Kenapa beliau bisa dikenali makamnya padahal inskripnya sudah hilang? Ini kita bisa melihat ini inskripnya sudah hilang. Karena menurut beberapa sumber ini beliau ini karena seorang Tionghoa, jadi makamnya itu terlihat mencolok ya.
Makam di depan kita ini berbentuk seperti bong Cina, karena memang beliau ini seorang Cina ya, yang kemudian dibaptis menjadi Katolik dan mengubah namanya menjadi Hendrik van de Bergen. Makanya bisa dikenali. Dan ini ada satu batu nisan yang pernah dipugar atau dibenahi pada tahun yang tertera di bawah sini. Ini ada, aduh, tidak kelihatan ya, di bawah sini ini ada prasasti pemugaran. Ini tidak kelihatan ini. Jadi di depan saya ini adalah makam dari Julius Edmond August de Sanche bersama istri Alice van den Berg bersama Alice van den Berg ini ya, Nyonya de Sanche ini bernama Alice van den Berg. Lalu siapa Julius Edmond August de Sanche? Julius Edmond August de Sanche adalah seorang administrator perkebunan Ampel. Jadi dia mewarisi perkebunan dari kakaknya ya, Johannes Augustinus de Sanche. Ini adalah cucu dari Johannes Augustinus de Sanche. Lahir pada 7 Januari 1866 dan meninggal pada saat pendudukan Jepang dia. Jadi dia selain menjadi administrator perkebunan Ampel yang mewarisi dari perkebunan yang dimiliki atau yang dikelola oleh kakaknya, dia juga seorang yang dipercaya oleh Pakubuwono ke-10 untuk merawat rumah dari Johannes Augustinus de Sanche bernama Pesanggerahan Madusita, yang tempatnya tidak jauh dari sini, cuman pesanggeran itu sudah hilang ya. Lalu selanjutnya ini ada makam dari Raden Ayu Chandra-Kusuma. Beliau adalah istri ketiga dari Johannes Augustinus de Sanche. Berada di dalam mausoleum ya, di sini. Ini adalah makam dari Raden Ayu, atau nama baptisnya adalah Sarah Helena. Konon makamnya di depan saya ini. Beberapa sumber menyebut ini adalah makam Raden Ayu Chandra-Kusuma atau Sarah Helena. Lalu di sampingnya ini adalah anak beliau, yaitu Diederik de Sanche. Ini Diederik de Sanche. Lalu di sini adalah Sophia Magdalena. Dan di sampingnya ini adalah cucunya Dick de Sanche. Ini berada di dalam mausoleum. Dan ini ada satu mausoleum terbuka juga. Ini ada makam dari Diederik Caspar de Sanche ya, kalau nggak salah ya. Nanti kalau salah saya kasih tulisannya di editing video. Dengan istrinya. Sebenarnya ini ada makam yang diperuntukkan untuk istri beliau. Cuman ini adalah kosong. Ini makam ini kosong karena istrinya adalah seorang kerabat keraton, jadi dimakamkan di Solo. Dan di belakang sana juga ada kompleks pemakaman Jawa ya, itu merupakan pemakaman dari kerabat keraton juga. Dulu pagar ini tidak ada, jadi itu satu kompleks dengan family Bekebles de Sanche ya. Ini yang kecil-kecil ini juga ada. Ini adalah makam dari anak-anak. Dan sini ada bentukan obelik, lalu ada bentukan pilar patah ya. Jadi menurut beberapa informasi, ini pilar patah seperti ini. Ini adalah makam dari anak Johannes Augustinus de Sanche, yang beliau merupakan anggota dari Freemason yang bergabung dalam keanggotaan Freemetselar yang berada di kota Semarang, yang bernama Logi La Constante et Fidel. Ada 4 orang dari anak Johannes Augustinus de Sanche yang ikut kesertaan dalam anggota Masonik di Semarang.
Karena menurut informasi yang lain, itu Johannes Agustinus de Sancha itu juga seorang Masonik juga, yang beliau diangkat menjadi anggota itu di Batavia. Jadi makam dengan pilar patah ini menurut beberapa sumber ini adalah makam dari anak-anak Johannes Agustinus de Sancha yang ikut dalam keanggotaan Masonik di Semarang. Nanti akan saya sertakan siapa saja yang ikut itu di editing video ya. Lalu di belakang ini ada batu nisan yang ambruk ya. Ini ambruk ini. Sama di situ juga. Jadi mayoritas memang tidak ada batu nisannya. Ini banyak yang hilang. Ini banyak yang hilang. Karena keluarga de Sancha itu adalah orang Hindu, beberapa makam ada yang berbentuk seperti ini, rumah joglo ini sangat unik. Ini kalau saya menyebutnya adalah tomb grave ya, jadi dia ada jenazahnya itu ada di dalam sini kalau tidak salah ya, karena memang bentukan ini adalah makam-makam tomb grave begitu ya. Ini karena Johannes Agustinus adalah seorang Hindu, jadi beberapa keluarganya itu juga memiliki makam yang unik seperti ini. Ini seperti rumah Jawa begitu.